Persib Bandung sedang ada dalam tren positif. Kembalinya Del Pino akankah mengganjal tren positif Persib Bandung yang sedang merangkak naik berada di klasemen atas? Karena kita tahu kalau Persib Bandung bersama pemain pinjamannya yaitu Levy Madinda sedang bermain luar biasa banget, apik banget teman-teman. Dan ini harus ada perubahan di putaran kedua karena Del Pino bergabung. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Kita tahu ya kalau Del Pino ini statusnya memang masih sebagai pemain Persib Bandung. Dia didatangkan di musim sekarang sih, tapi maksudnya sebelum pertandingan liga dimulai oleh Coach Luis Milla, di mana satu paket dengan Alberto. Tapi Del Pino di debutnya malah mengalami cedera gitu. Padahal kita tahu bobotoh Persib Bandung itu mempunyai harapan yang lebih kepada Del Pino karena Persib Bandung dari setiap musim mungkin salah satu kendalanya masih sama, yaitu adalah gelandang serang yang belum mempunyai gelandang serang yang benar-benar mumpuni lah gitu untuk bisa menopang Persib Bandung. Makanya harapan datangnya seorang Del Pino ini sangat luar biasa antusiasnya waktu itu, ekspektasinya tinggi banget. Tapi apa daya Del Pino tidak bisa memperlihatkan, belum bisa memperlihatkan kualitasnya karena keburu cedera, yang dimana cedera ini adalah cedera kambuhan. Jadi Del Pino ini udah sempat juga cedera yang dialaminya sekarang dan kambuh kembali saat menjalani debut bersama Persib Bandung. Yang jadi masalahnya, Persib Bandung ketika kehilangan Del Pino harus menepi karena cedera, memutuskan untuk meminjam pemain dari JDT, yaitu Levy Madinda. Yang dimana Levy Madinda menolak untuk bisa adaptasi. Dia langsung bermain bagus di debut pertamanya bersama Persib Bandung. Bahkan menjadi salah satu tulang punggung Persib Bandung yang berhasil membawa Persib Bandung berada di klasemen atas untuk saat ini. Permainannya udah klop banget sama Persib Bandung dengan Mark dan Rahmat Irianto atau Deddy Kusnandar di lini tengah. Jelas ini menjadi satu hal yang semacam dejavu juga buat Bobotoh, karena dulu Bobotoh sempat juga meminjam pemain yang sangat disayangi karena tampil apik bersama Persib Bandung, yaitu Suchong Noknung dan Sintawicai kala itu. Tapi lagi sayang-sayangnya terpaksa harus berpisah. Nah sekarang pun Levy Madinda bermain sedang baik-baiknya. Bahkan banyak bobotoh yang lebih memilih Levy Madinda dibandingkan Del Pino. Karena mungkin Del Pino dianggap belum bisa memperlihatkan lah. Sementara Levy Madinda udah jelas, buktinya udah kelihatan kalau Levy Madinda itu udah kualitasnya bagus. Sebenarnya kalau dari tipe bermain menurut saya ya, ini pandangan saya aja, Levy Madinda dengan Del Pino itu mempunyai karakteristik bermain yang hampir sama. Dia jago dalam pegang bola, capping bolanya bagus. Del Pino dan Levy Madinda ya sama-sama bagus. Yang belum terlihat itu dari seorang Del Pino itu adalah permainan simple yang dimiliki oleh Levy Madinda. Karena kesimpulan Levy Madinda kita harus akui itu luar biasa banget. Hanya satu sentuhan, dua sentuhan bisa menciptakan untuk alur bola serangan Persib Bandung. Bahkan ada momen di mana saat Levy Madinda memberikan satu sentuhan itu bisa menciptakan serangan dan menjadikan gol. Ini bagi saya jarang banget mempunyai di Liga Indonesia pemain yang memang memiliki kreativitas, memiliki skill yang baik tapi tidak maruk dalam pegang bola. Dia bisa tahu kapan harus lindungi bola, dia tahu kapan harus mengalirkan bola secara cepat, dia tahu harus kapan melewati bola. Itu jarang banget kalau menurut saya ya untuk sekarang di Liga Indonesia, dan itu ada di Levy Madinda. Nah, yang menjadi judi lah, semacam berjudi lah gitu Persib Bandung ini, di mana Levy Madinda udah mulai klop, Levy Madinda udah bermain bagus, takutnya Del Pino tidak bisa menggantikan seorang Levy Madinda. Ini jelas beban yang sangat berat ya kalau bagi saya dengan untuk Del Pino, karena Del Pino mau tidak mau, suka tidak suka, dia akan dibandingkan dengan Levy Madinda. Kalau seandainya Del Pino bagus nggak jadi masalah, tapi kalau seandainya Del Pino bermain di luar ekspektasi, di bawah seorang pemain pinjaman yang dicintai bobotoh yaitu Levy Madinda, ini akan menjadi tekanan yang luar biasa bagi Del Pino. Jadi saya juga berharap Del Pino bisa menunjukkan kualitasnya dan juga bobotoh bisa bersama dengan proses Del Pino. Karena kita belajar juga nih dari kasusnya Alberto. Alberto bisa dibilang menjadi pemain paling lemah di Persib Bandung yang selalu diturunkan waktu itu. Dia menjadi titik untuk hujanan peluru serangan lawan. Pasti lewati Alberto kalau mau nyerang Persib, karena lemah banget waktu itu. Dimana akhirnya Alberto bisa untuk adaptasi
dengan permainan sepak bola Indonesia dan terbukti sekarang Alberto dan Nick Kuiper menjadi salah satu duet center back yang kuat di Liga Indonesia. Udah bisa menunjukkan permainan terbaiknya, dan ini pun juga mungkin harus memberikan kritikan yang baik dan juga kesabaran untuk para bobotoh agar bisa melihat seorang Del Pino untuk menunjukkan kualitasnya yang ciamik gitu. Jelas ini menjadi pertimbangan yang berat ya. Coach Bojan Hodak juga sempat mengatakan kalau jika saya melihat historis cederanya Del Pino, jelas kata Bojan Hodak dia tidak akan bisa langsung turun dengan performa terbaiknya. Apalagi cedera ini adalah cedera yang memang membutuhkan pemulihan yang cukup lama. Jadi sulit untuk seorang pemain bisa langsung performanya bagus jika udah cedera, apalagi cedera yang dialami oleh Del Pino ini. Itu kata Coach Bojan Hodak, dan Bojan Hodak pun jelas pasti sangat menerima, mau tidak mau ataupun suka tidak suka seorang Bojan Hodak, dia harus menerima kalau anak asuh yang sesungguhnya adalah Del Pino, si anak hilang. Sementara DP Madinda hanyalah anak pinjaman gitu. Mungkin itu saya membahasakan dengan bahasa saya sendiri ya, anak pinjaman. Dan saya yakin seorang Bojan Hodak pun akan bisa memberikan satu kesempatan yang luar biasa kepada Del Pino. Dia akan diberikan kesempatan untuk terus bermain, untuk bisa mengembalikan performanya. Dan tentunya saya yakin Bojan Hodak akan memaksimalkan Del Pino. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika saya melihat Bojan Hodak datang ke Persib Bandung pertama kali, dia semacam menutup telinga dan menutup mata untuk siapa pemain inti di sini. Jika saya melihat Bojan Hodak ya, karena dilihat dari beberapa pertandingan Bojan Hodak melakukan banyak eksperimen, pakai pemain ini, pakai pemain ini, pakai pemain ini, sehingga adalah sebuah kerangka untuk Persib Bandung sekarang. Ini bagi saya menunjukkan kalau Bojan Hodak objektif dalam menilai pemain. Kalau memang dia bagus, ya udah jadi pemain inti. Nggak mau tahu apakah dia masih muda, apakah dia pemain senior, apakah di pelatih sebelumnya dia pemain cadangan atau inti, nggak mau tahu. Yang penting kalau dia bagus, berkontribusi untuk tim, saya mainkan. Kalau tidak bagus, mau dia pemain senior, mau sebelumnya oleh pelatih sebelumnya dia pemain inti atau bukan, dia tidak akan bermain untuk Persib Bandung di 11 pertama. Itu yang saya lihat di Bojan Hodak. Dan saya yakin ketika melihat Del Pino pun, Coach Bojan Hodak akan memaksimalkan itu. Walaupun sekali lagi ini menjadi perjudian yang luar biasa. Apalagi Persib Bandung sedang ada dalam tren positif, di mana di putaran kedua itu udah ada di fase di mana waktunya Persib Bandung mempertahankan posisinya. Apalagi sekarang kesempatan juara itu ada di 4 besar ya, maksudnya 4 tim yang ada di 4 besar, bukan hanya di posisi 1. Ini menjadi perjudian yang luar biasa jika melihat Lepi Madinda yang bermain sudah cukup sangat baik bersama Persib Bandung dan harus digantikan oleh seorang Del Pino. Tapi kita lihat bagaimana performa seorang Del Pino. Mudah-mudahan dia bisa beradaptasi dan memberikan kontribusi yang bagus untuk Persib Bandung. Segitu dulu lah teman-teman ya. Semoga teman-teman sehat selalu, jaga kesehatan, dan semoga rezekinya selalu dilancarkan yang halalan dan thayyiban. Assalamualaikum.